kita memulai acara ini, BKP ini, sebelumnya kita membaca doa dulu. Di sini siapa yang ingin membacakan doa tersebut? Kepada Ananda dipersilakan. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda. Sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok ini, sebelumnya Ananda sudah pernah bimbingan kelompok? Belum. Oke. Apa Ananda tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Oke. Jika tidak belum ada yang tahu, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit apa itu BKP atau bimbingan kelompok, yaitu salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi baru, yang pemahaman baru dan topik yang akan dibahas di dalam kelompok tersebut. Nah, dinamika kelompok ini merupakan suasana yang hidup, bergerak dan berkembang di dalam satu kelompok. Nah, apa Ananda sudah paham? Paham. Oke. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yang pertama yaitu nanti Ananda dapat berani mengemukakan pendapat di depan umum maupun di dalam kelompok kita ini. Dan kemudian yaitu nanti Ananda dapat berani menanggapi apa yang disampaikan oleh Miss maupun dari teman-teman tersebut. Dan yang kemudian yaitu Ananda dapat menyampaikan informasi yang Ananda ketahui di dalam kelompok kita tersebut. Nah, apakah Ananda sudah paham? Paham, Miss. Oke. Di sini Miss mau bertanya, kenapa kita dalam kelompok ini duduknya berlingkaran? Oke, silakan Ananda. Agar tidak ada yang masuk ke belakang. Bagus sekali. Ibu Miss perlu lurus lagi. Bimbingan kelompok ini bentuk duduknya itu kan berlingkaran agar nantinya kita tidak ada yang terbelakangi dan apa yang disampaikan terdengar dengan jelas. Baik, di sini Ananda semua tidak usah takut. Nah, Miss harap Ananda dapat sukarela untuk menyampaikan informasi yang Ananda ketahui sekarang, dan juga Miss berharap Ananda terbuka dalam kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga Miss juga berharap Ananda dapat menjaga kerahasiaan kita di dalam kelompok ini saja. Bagaimana Ananda, dapat disetujui? Setuju, Miss. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih untuk melanjutkan acara BKP kita ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu. Mulai dari Miss, yaitu perkenalkan, nama Miss Rici Asifari Farino, biasanya dipanggil Cece. Halo, Halo, Cece. Nah, sekarang siapa dulu nih yang mau berkenalan? Dari sebelah kanan ya. Baik, Miss. Perkenalkan, nama saya JP. Saya panggil JP. Halo JJ. Perkenalkan, nama saya Lydia Nabila, biasa dipanggil Lydia. Halo Lydia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sadi, biasa dipanggil Oli. Halo Oli. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Alifah Helsa, biasa dipanggil Lifa. Halo, Lifa. Perkenalkan, nama saya Jeko Nukrifa, biasa dipanggil Cik. Halo,
Cia. Perkenalkan, nama saya Fazira Putri Dinanti, biasa dipanggil Fazira. Halo Fazira. Perkenalkan, nama saya Jenny, biasa dipanggil Uni. Halo Uni. Wah, namanya bagus-bagus semua ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bimbingan kelompoknya, apa Nanda mau permainan dulu? Mau. Ini Miss ada satu game yaitu rangkaian nama, tapi di sini nanti Nanda menyampaikan rangkaian nama beserta cita-citanya. Oke? Mulai dari sebelah mana nih? Saya. Sebelah kiri dulu ya. Dari Miss, Miss Cece dosen, Miss Cece dosen, Uni guru. Cece dosen, Uni guru, Fazira pengusaha. Miss Cece dosen, Uni guru, Fazira pengusaha, Cia HRD. Miss Cece dosen, Uni guru, Fazira pengusaha, Cia HRD, Liva pramugari. Miss Cece dosen, Uni guru, Fazira pengusaha, Cia HRD, Liva pramugari, Olive astronot. Miss Cece dosen, Uni itu guru, Fazira itu pengusaha, Cia HRD, Liva itu pramugari, Olive astronot, Lydia dosen. Miss Cece dosen, Uni guru, Fazira pengusaha, Cia HRD, Liva pramugari, Olive astronot, Lydia dosen, JJ CEO. baik. Sini Miss akan mengulanginya lagi ya. Uni guru, Fazira pengusaha, Cia HRD, Fazira Ziva pramugari, Olive astronot, Lydia dosen, Jesslyn CEO. Baik, semoga semua cita-cita. Nah, di sini kita lanjut ke bimbingan kelompok kita, di mana dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita ingin membahas topik bebas dulu, di mana nanti Ananda dapat mengungkapkan informasi terbaru tentang topik bebas ini. Nah, Miss harap Ananda dapat menyampaikannya semuanya di dalam bimbingan kelompok ini. Baik, siapa yang ingin menyampaikan informasi terhadap topik bebas terlebih dahulu? Jadi di sini saya ingin mengusulkan topik terkait tanggung jawab. Soalnya rasanya pada akhir-akhir ini saya merasa kurang bertanggung jawab pada diri sendiri dan Allah. Oke, baik. Selanjutnya pada Fazira. Kepercayaan diri Fazira sendiri kurang percaya dalam segala
siswa ini tertekan karena banyaknya tugas atau yang lain-lain? Selanjutnya siapa lagi nih dia? Saya itu LGBT Miss, karena juga itu dari pemahamannya dan juga saya rasa itu suatu menyimpang yang perlu dinormalisasi. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Oke. Ada lagi? Cukup. Nah, dari beberapa informasi tadi, topik tadi, menurut Nanda semua, topik mana yang perlu sekali kita bahas dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini? Oke. Menurut saya sih rasa akademik jadi Oke, baik. Bagaimana yang lainnya? Setuju. Setuju. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas topik stres akademik tadi. Nah, dan bukan berarti topik-topik dari Ananda semua tidak dibahas, tetapi kita akan membahasnya di lain waktu lagi karena waktu kita terbatas. Oke, tadi yang mengungkapkan ini ya, bisa nih menjelaskan sedikit informasi tentang stres akademik tersebut. menurut saya stres akademik itu adalah suatu kondisi di mana banyaknya tekanan banyaknya tekanan dari akademik itu Bu, dari contohnya kan mahasiswa sekarang itu Bu, banyak dikasih tugas oleh dosen, menumpuk gitu Bu. Jadi akibatnya akan terjadi stres akademik itu. Oh, bagus sekali. Menurut Ananda yang lain ada nggak Apa itu? menurut Anda yang lain tahu nggak apa itu stres akademik? Oke, kepada Olive. Menurut saya, stres akademik itu adalah keadaan di mana seseorang itu merasa tertekan, cemas, mungkin juga merasa takut di dalam dirinya, Bu, karena tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas akademiknya dengan baik. Oke, bagus sekali ya Olive. Apa ada lagi pendapat dari Ananda semua tentang apa itu stres akademik? Oke, sudah cukup ya. Penyebab baik, jadi stres akademik ini adalah kondisi tertekan yang muncul ketika waktu tertentu akibat tekanan dari tuntunan dari akademik yang dianggap melebihi kapasitas dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini adapun penyebab dari stres akademik ini, mungkin Ananda ada mengetahui apa itu penyebab dari stres akademik ini? Pada Jeffrey, Baik untuk menurut saya faktor dari akademik ini ada dua, yaitu faktor internal maupun eksternal. Dari internal sendiri kita itu Tiara.
penyebab dari stres akademik itu adalah kurangnya manajemen waktu Bu, sehingga tugas-tugas dalam akademik itu menjadi tertunda dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oke, bagus sekali ya pendapat Ananda semua berdua. Yang lain apa ada? Apa sudah setuju? Sudah terwakilkan Bu. Oke, baik sekali. Nah, di sini dapat disimpulkan penyebab dari stres akademik itu, yaitu yang pertama mungkin banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen yang tidak sesuai dengan kapasitas mahasiswanya, dan yang kedua yaitu jadwal yang padat atau kurangnya manajemen waktu. Nah, adapun gejala mungkin yang muncul pada saat kita mengalami stres akademik ini. Nah, menurut Ananda semuanya Apa gejala yang muncul ya, ayo. Nah, baik, adapun mungkin gejala adapun mungkin dampak dari stres akademik ini yang mungkin Ananda ketahui bagaimana? Oke, pada Fazira, silakan. dampaknya itu menurunnya motivasi belajar, sering merasa cemas, gelisah atau mudah marah, dan terakhir gangguan tidur dan kelelahan. Oke, baik sekali Fazira. Apa ada lagi? Pada Ciat, pada Nifad, Menurut saya dampaknya terhadap fisik kita, yaitu kita jadi sakit kepala, mudah lelah, terus kita bisa mengalami insomnia. ada lagi Nanda? Ada Ciat? Daya ingat menurun, miss, dan juga sulit untuk Oke, bagus sekali. Ya, ada lagi Nanda? Oke, bagus. Nah, di sini dapat kita simpulkan dampak dari stres akademik ini ada sangat banyak ya. Nah, salah satunya mungkin menurunnya prestasi belajar dan juga gangguan kesehatan, serta menurunnya motivasi belajar pada mahasiswa tersebut. Nah, menurut Ananda semua, bagaimana cara kita untuk mengatasi stres akademik ini pada saat sekarang ini? Pada Olive, dipersilahkan. Mungkin cara yang bisa saya berikan untuk mengatasi stres akademik ini itu Bu, yang pertama itu latihan untuk manajemen waktu, misalnya dengan membuat tulis atau menentukan prioritas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Itu dari saya Bu. Oke, baik, kepada Nifa, dipersilahkan. Cara kita mengatasi stres akademik yaitu dengan menjaga kesehatan fisik seperti tidur yang cukup, tidak begadang, terus makan makanan yang bergizi. Baik, bagus sekali ya Nifa. Nah, semuanya bagus dalam menyampaikan informasi yang Anda ketahui. Selanjutnya, apakah ada lagi? Pada Uni, silakan. Memberi sedikit jeda pada diri sendiri, misalnya kayak healing atau melakukan hal-hal yang kita sukai gitu. Bagus sekali ya Uni. Selanjutnya kepada
Ibu simpulkan dari beberapa pendapat Ananda semuanya, cara kita dalam mengatasi stres akademik ini ada beberapa cara. Salah satunya datang, mungkin yang sudah mengalami untuk datang kepada konselor. Selanjutnya mungkin mencegahnya dengan cara membuat jadwal belajar atau menentukan prioritas tugas, dan salah satunya yaitu dengan cara healing yang disampaikan oleh Uni. Nah, Oke, baik, dari pembahasan kita pada hari ini sudah banyak nih. Nah, apa kesimpulan yang dapat Ananda tarik dari kegiatan kita pada hari ini tentang stres akademik? Pada Lydia, dipersilahkan. Jadi yang saya simpulkan juga dijelaskan oleh rekan-rekan semua bahwasanya stres akademik itu merupakan tekanan yang mana yang itu dapat menyebabkan kecemasan, sulit tidur, dan juga motivasi kita dapat turun. Dan adapun hal-hal yang dapat kita lakukan jika kita mengalami stres akademik, seperti jika sudah berlanjut kita datang kepada konselor yang profesional, ataupun jika ingin mengatasi yang masih ringan kita dapat melakukan to-do list, kita dapat memberikan jeda terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga stres akademik itu tidak semakin parah. Bagus sekali ya Lydia, terima kasih. Selanjutnya Ananda, apa ada yang Ananda ingin menyampaikan materi kita pada BKP hari ini? Cukup. Pesan loh. Ayo meja. Baik Ananda, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana komitmen Ananda ke depannya untuk agar tidak mengalami stres akademik ini? Kepada Olive, silakan. Komitmen saya agar bisa untuk mengatasi stres akademik ini, Bu, dengan tidak menunda-nunda. Baik, Olive, bagus sekali. Pada yang lain, komitmennya untuk kedepannya? Oke, kepada Nufar, silakan. Komitmen saya agar tidak mengalami stres akademik, yang pertama saya harus mengatur waktu dengan baik, yang kedua harus menentukan prioritas tugas yang lebih dahulu untuk dikerjakan. Oke, bagus sekali. Nah, sudah tidak ada lagi. Oke, bagus. Semoga komitmen yang Ananda sampaikan ini dapat berjalan dengan baik ya. Amin. Nah, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana pemahaman Ananda tentang
tentang stres akademik kita pada hari ini. Pada JJ dipersilahkan. Apa ada lagi? Anda semuanya? Tidak, jika tidak, Ibu ingin meminta nih pesan. Sudah menyampaikan semuanya. Bagaimana perasaan Ananda pada saat ini setelah melakukan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Senang sekali. Nah, Ibu ingin bertanya bagaimana kesan dan pesan Ananda setelah melakukan kegiatan BKP ini? Nah, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana tindakan Ananda ke depannya untuk tidak baik. Ibu ingin bertanya bagaimana tindakan Ananda ke depannya. Pada Uni, bersilakan. Tindakan saya ke depannya tentunya saya akan lebih bisa untuk mengatur diri saya agar tidak terjadinya stres akademik. Baik, sekali Ibu bagus. Pada depan, Tindakan saya ke depannya saya tidak akan menunda-nunda tugas. baik, bagus sekali. Ada lagi? Nah, terakhir nih. Miss mau bertanya, apa kesan dan pesan Ananda semuanya terhadap konseling kita pada siang hari ini? Pada Unit, silahkan. Pesan saya pada BKP kali ini karena dengan adanya BKP ini saya lebih mengetahui dan banyak pemahaman baru bagi diri saya. Kalau bertanya, semoga ada BKP lanjutan yang membahas topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada Uni. Apa ada lagi Ananda? Kepada JJ, dipersilahkan. Pesan saya terhadap kegiatan kali ini yaitu saya senang sekali dan saya mendapatkan pengalaman baru dan juga pesan saya untuk diri saya dan juga teman-teman saya sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya stres akademik. Amin. Apa ada lagi Ananda? Oke, berarti saya setuju sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita dapat melakukannya pada saat apa? Minggu depan Baik, kita akan berjumpa di minggu depan lagi ya. Terima kasih mengucapkan kepada Ananda semua sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan BKP kita pada siang hari ini. Untuk penutup, karena tadi kegiatan kita diawali dengan doa, maka kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.